dia laksanakan waktu asar, tapi bukan jamaah takdim adalah mengawal. Nah ini boleh juga di asar karena ketinggalan itu ya dalam sakit. Tapi kalau salat yang ketinggalan kelupaan di waktu musafir, waktu musafir di rumah, ingatnya waktu musafir mau ditambah padanya mengkasar itu tidak sah. Ya, salat isya lupa, salat isya tertidur, besok hari melaksanakan perjalanan musafir. Padahal salat isya tadi masih di rumah, ya, karena dia sudah dalam musafir baru ingat dari malam kita ingat salat tertidur mau ditambah saya 2 rakaat kasar tidak sah, wajib 4. Ya, karena ketinggalan itu bukan dalam musafir. Tapi yang ketinggalannya kalau bukan dalam musafir boleh mengatakan itu boleh juga kasar. Wajib maul asraini, dan boleh juga keringanan yang kedua, ya. Jadi keringanan yang pertama bagi yang musafir itu yang musafir yang perjalanannya tidak kurang dari 90 kilo, satu boleh mengindikan mengkasar salat yang 4 rakaat jadi 2. Yang kedua ada keringanan lagi, boleh salat itu dijamak. Zuhur dan asar itu boleh dikerjakan satu waktu. Kalau dikerjakan sebelum zuhur dan asar di waktu zuhur, itu namanya jamak takdim. Kalau dikerjakan di waktu asar, namanya jamak takhir. Masing-masing ada syaratnya. Mengerjakan maghrib di waktu maghrib isya, di waktu maghrib didahulukan, itu namanya jamak takdim. Jadi kalau mengerjakan maghrib dan isya di waktu isya, namanya jamak takhir. Lalu pertama adalah syarat, ya, yang boleh dapat syarat sahnya makasar. Yang boleh dikasarkan hanya salat fardu, ya, yang 4 rakaat, yang tunai atau yang berbukan dalam musafir. Syarat sahnya, ini banyak, ya. Terus kita mau makasar itu harus diketahui syarat sah makasar. Ya, ada sebanyak 9 syarat sah makasar, 9 syarat. Ya. Yang pertama adalah perjalanan tidak kurang dari 2 marhalah atau 90 kilo. Yang tersebut tidak dari musafir. 90 atau perjalanan sehari semalaman, atau perjalanan sehari semalaman itu bukan pesawat pulang balik ke Makkah, semalam itu kan perjalanan mustaq, ya, atau perjalanan 2 malam, kalau malam atau perjalanan 2 hari, atau perjalanan sehari semalaman. Disebut perjalanan itu 2 marhalah itu kurang lebih 90 kilo. Ya. Itu jika hanya perjalanan 40 kilo belum boleh kasar. Dari sini ke Teluk Pinang sampai belum sampai 40 kilo pun sudah sampai, itu tidak ada Teluk Pinang. Kalau layak kembali ke Sungai Salam atau Dubai itu belum sampai, belum boleh, ya, karena syarat yang pertama tadi perjalanannya tidak kurang daripada 2 marhalah atau 90 kilo. Yang kedua perjalanan itu adalah tujuan perjalanan bukan maksiat.
Dalam perjalanan maksiat tidak sah dia mengkasar dan menjamak salat. Seperti umpama seorang perempuan mau pergi ke Pekanbaru, tidak diizinkan oleh suaminya, tujuannya Pekanbaru mau liburan, Pekanbaru atau mau tempat keluarga, atau mau pengantinan di sana ya. Dan boleh saja, cuman tidak dapat izin daripada suami, maka dianggap perjalanannya itu perjalanan maksiat, tidak dapat izin. Bolehkah seorang perempuan dari Makassar salatnya? Tidak boleh. Walaupun perjalanan umrah, misalnya seorang perempuan dia sudah umrah wajibnya sudah, lalu mau melaksanakan umrah lagi, tidak dapat izin dari suami karena umrahnya umrah yang sunat saja lagi, tidak mendapat izin dari suami. Kata suami jangan pergi dulu, nanti tahun depan pergi, sunatnya sama-sama ada biaya. Lalu sang istri tidak, pokoknya saya tetap pergi, saya uangnya uang sendiri, tak minta dengan suami apa suami. Lalu tidak dapat izin dengan suami, tapi dia berkara sudah pergilah. Ya, kepergiannya itu dia tidak boleh dipaksa dalam perjalanan, tidak boleh dijamak karena dianggap perjalanan musafir maksiat, tidak taat dengan suami, walaupun tujuannya ibadah, karena ibadahnya ibadah sunat. Kalau haji yang wajib kita sebenarnya taat dengan suami wajib, yang dia mau melaksanakan sunat ini yang wajib. Maka selama perjalanan istri tadi tidak sah mengkasar, tidak sama menjauh salah. Ya, perjalanan bukan maksiat. Seorang mau merantau mana ke Jakarta, tapi itu membuat maksiat, maka tidak sah dia mengkasar salah. Ya, ya. Itu ya. Jadi kalau perjalanan misalnya ziarah, ada keluarga pengantinan, itu perjalanan bukan maksiat, tujuannya ya boleh aja ya. Tapi kalau istri tadi harus izin suami kalau tidak sama dengan suami. Yang ketiga itu syaratnya tidak sah ya, mengetahui akan tempat yang dituju walaupun kita belum pernah ke sana, tapi tertentu tahu tempat yang dituju kemana. Ke Pekanbaru pernah ada, belum pernah, tapi tujuan sudah tertentu ke Pekanbaru, ke Makkah ya, mana lah pasti tahu tertentunya itu. Kalau orang yang tidak tentu tujuan kemana, ketahuan kemana sampainya, atau nah ini tidak sah. Seperti mencari orang hilang. Kalau kita mencari orang hilang itu gimana ketemu? Dari sini berangkat dari orang hilang ketemu sekolah palaskan lah, ya. Ketemu lah, ketemu sekolah palas lanjut sampai salah. Nah, ketemu sampai salah boleh lagi pulang lagi. Dan ketemu dari sampai ke mana pastinya. Tidak tentu tujuannya kemana pastinya. Musafir yang tidak tentu tujuan adalah pastinya, maka tidak sah mengkasar salatnya. Kemudian juga menjamaknya. Itu yang ketiganya. Kemudian juga yang keempat, tidak mengikuti orang yang tidak tahu tujuan. Kemana musafir ikut siapa kemana pada tahu kemana yang bawa. Nah ini ada tujuan. Yang musafir ikut siapa, lalu kemana saya tahu kemana yang bawa. Maksudnya ini juga dirasa ya. Ya, tetap dia wajib salatnya itu. Perjalanan maksiat tadi ada lagi orang yang meninggalkan lari daripada bayar hutang. Nah, ya,
yang ada utang sampai punya sudah info sampai info sudah duitnya ada untuk bayar. Nah ini sampai dah hari anu sampai dia duitnya ada cuma menghilang ada tidak bayar lalu ia tinggalkan, maka ia meninggalkan itu ya tidak sah maka salatnya karena dianggap perjalanan maksiat ya menghindari bayar utang yang sampai itu. Kecuali minta izin dahulu dengan orang yang mengutangin. Lah, duitnya ada sampai cuma minta izin, duitnya kalau saya pakai dulu untuk ini kerja. Nah, kata orang yang mengutangin, ya silakan. Nah, itu boleh ya, bukan maksiat. Tapi kalau yang lain, ya, pada utang ya maksiat. Ya. Kemudian lagi yang ketiganya, ya, pasal berniat. Nah, ini dalam syaratnya nih. Berniat mengkafar pada ketika takbiratul ihram. Ini di dalam takbiratul ihram itu berniat ya bahwa mengajarkan zuhur dua asar ya. Asar apa niatnya itu di waktu takbiratul ihram. Kalau sudah dapat saat aku minta diingat dari berniat mengkafar wajib 4 tidak boleh ya wajib 4 walaupun berimam dengan imam yang mengkafar, imamnya sama-sama musafir dan sama-sama musafir, imam dia berniat mengkafar 2 rakaat, kita nih ada ingat niat mengkafar yang dalam takbiratul ihram maka imam salah 2 rakaat kita tetap wajib menyelesaikan 4 ya. Jadi kita selesaikan 4 karena tadi syarat sah mengkafar itu sudah tidak terpenuhi ya. Yang tadinya adalah syaratnya ketika takbiratul ihram baik syarat jamak, niat jamaknya boleh ya di sebelum salat boleh ya. Tapi niat asal ya itu yang kelima berniat mengkafar pada ketika takbiratul ihram ya. Kemudian ya beberapa yang keenam memelihara diri daripada yang membatalkan kafar selama dalam salat ya. Memelihara diri daripada yang membatalkan kafar pada sekalian salatnya. Umpama kita berniat mengkafar tapi berimam kepada orang yang tamat, maka batal niat kafar kita wajib ikut sembahyang tamat. Dan yang mengkafar sama-sama musafir, rupanya imam dia 4 rakaat. Kita tadi berniat mengkafar, kita wajib ikut 4 rakaat. Niat kafar kita batal. Tapi sebaliknya bila kita tidak berniat mengkafar, imamnya kafar, tapi imam 2 rakaat. Setelah imam salam, kita wajib menambah 2 rakaat karena kita tidak berniat. Ya, ini ya. Jadi semasa ya satu itu misalnya ya semasa mulai dari salat takbir sampai salam memelihara daripada ya. Jadi pertama adalah terikut orang yang salat tamat pada rakaat, maka salat batal salat asar itu wajib ikut 4 rakaat. Yang kedua adalah kita kalau di dalam salat tadi berniat dia bilang batalkanlah salat asar 4 aja lah. Wajib 4 bisa lagi karena dia sudah membuatnya. Nah, sudah membuatnya dalam salat ini tidak jadi mengkafar, tapi ya sempurnakan, ubah tidak lagi sah dia mengkafar. Apalagi misalnya sedang salat itu berniat mungkin, orang mungkin tidak sah lagi dan mengkafar, berniat mungkin sudah berniat menetap beberapa hari mungkin.
dalam salat dapat dasar rakaat. Ini dalam salat aku mungkin jalan itu sudah wajib 4 rakaat. Wajib 4 rakaat. Kalau misalnya orang yang tadi berniat asal tidak ada mungkinnya, lalu berdiri yang ketiga, ingat bayangkan lalu berdiri yang ketiga. Bolehlah yang mengubah setelah berdiri ketiga, kau jadikan 4? Tidak boleh, itu terlanjur ya. Tetap yang wajib turun ke bawah. Nah, di berniat asal lalu yang pada ingat berdirilah yang ketiga. Nah, maka dia sudah berdiri ketiga ini jadikanlah jalan 4. Nah, tidak bisa, namun boleh tadi sebelum berdiri ketiga, boleh ya. Sebelum ketiga baru 2, nah jadikan jalan 4 itu. Nah ini tadi kalau yang jadikannya sudah naik ketiga, lanjut jadikanlah jalan yang ke tamam aja lah, itu membatalkan, itu tidak sah. Ia wajib turun ke bawah. Setelah turun ke bawah, boleh dia berniat hendak mengamalkan dia berdiri. Tapi waktu duduk jangan sudah menginjak kepada yang ketiga. Itu namanya ya memelihara daripada ya memelihara daripada ya yang membatalkan asal tadi ya. Atau terakhir itu sembahyang ini aku apakah tadi itu ya sudah 3, 6, 2 asal. Kalau dalam sembahyangnya 4 dijadikan 4, tetap 2 dijadikan 4, terakhir tetap wajib yang 4 itu yang bagi yang keenamnya ya. Kemudian nanti yang ke-7, 9 tadi ya. Yang ke-7 berkatalah perjalanannya dari permulaan hingga selesai salat. Kalau sembahyangnya 6 rakaat, begitu dapat rakaat sampai batas kotanya, sampai batas kota, maka wajib menyempurnakan 4 rakaat. Dalam perjalanan ini pas dapat rakaat sampai ke batas kota, pulang rakaat. Tahu yang dituju tempat tadi yang dipakai baru sampai ke sana, maka wajib menyelesaikan 4 karena itu sudah asalnya jadi batal dengan sampainya kepada tempat yang ditujunya. Kalau baik perginya sampai ke apa yang tujuannya atau pulangnya sampai ke tempat ya. Kemudian lagi yang ke-8 mengetahui iakan bahwa salat ini harus dikasar, boleh kasar tahu ilmunya. Intinya tahu bahwa salat yang kerjakan ini mencukupi syarat untuk dikasar. Umpama tahu yang perjalanannya ini sudah boleh mengkasar. Kalau masih ragu, ini perjalanan ini saya boleh sudah mengkasar belum, boleh mengkasar belum, ada bisa dikasar, wajib dia sama. Ya, tahu sebelum tahu kan. Kemudian ya, jangan melalui jalan yang jauh dengan tujuan hendak mengkasar salat. Ya, namun jalan sini menuju sana tuh ada sampai ukurannya, ambil aja jalan yang banyak jauh lah. Hendak terangan, misalnya jalan terangan, misalnya ke kanal. Nah tujuan namun jalan lurus ini mungkin kalau sampai ukurannya, ambil aja jalan dari simpang jalan yang jauh sampailah mobil terangan, kita ambil aja. Tapi tujuannya hendak mengkasar, tidak bisa dari yang kasar. Kalau dengan sesuatu bukan jalan buruk apa lain, nah ini tujuannya adalah supaya cepat mengkasar, ambil jalan yang jauh. Tujuannya hanya untuk supaya cepat mengkasar, tidak boleh juga dikasar. Nah
ini syarat-syarat bolehnya kita menghafal salat tadi. Yang 4 dijadikan 2, ya. Itu apa? Harus memenuhi 9 syarat. Itu yang asalnya. Kemudian jemaah tadi ada disebut. Boleh juga di samping kasar, boleh juga jamaah. Wajah al aslaini wal maghribaini taqdiman wa ta'khiran. Dan boleh juga harus menjamak asar dan zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya, sama ada takdiman jamak takdim wa ta'khiran dan jamak takhir. Bikira iswalil hasil dengan melalui batas kutanya dan sudah dua batas kutanya. Kalau yang berputar, ya, kalau kita punya negeri tempat yang kita tuh berputar, kota di luar kota. Kalau yang tidak berputar seperti di kampung-kampung di paling-paling, nah itu sudah melewati habis semua orang. Ini semua orang tidak ada pun. Walaupun masih ada kebun-kebunnya, sawah-sawah ada, tapi tidak sudah habis. Di habis rumah ada di situ, sudah mulai boleh dia mengkasar. Tapi tujuannya tertentu tadi, ya. Walaupun belum sampai 2 malam, kita tujuan karena Pekanbaru. Nah, batas kota kita misalnya mana, ya, Pamangla, Palas. Di mana aja banyak supaya yang masih belum boleh lah kita pasar, ya. Walaupun perjalanan kita jadi belum sampai 2 malam, tapi tujuan kan tadi tertentu. Nah, apakah itu bukan kemana sampainya, kita orang bilang, nah itu mulainya salatnya, ya. Walau jamaah falatai, jikalau dua kampung, ya, berkumpul beberapa itu berkumpul sebaiknya satu kapal. Pala yustaratu mujawazatuhu, maka tidak disyaratkan melalui kedua kampung tadi al-akhir. Balik kulit bahkan tiap-tiap satu itu sudah kampung yang satu. Jadi tidak perlu melewati 2 kampung itu, harus dilewati keduanya. Nah, lalu kita masalah jamak. Masing-masing salah yang kita jamak, baik jamak takhir atau jamak takhir, itu mempunyai syarat masing-masing. Nah, kalau jamak takhir mengerjakan zuhur dengan asar itu di waktu zuhur, namanya jamak takhir. Mengerjakan maghrib dengan isya mengambil waktu yang pertama atau maghrib, namanya jamak takhir, mendahulukan. Syaratnya ada 4. Ya, syaratnya ada 4. Yang pertama, ya, memulai dengan salat yang pertama. Zuhur dengan asar kan zuhur dulu, karena mengerjakan di waktu zuhur wajib mendahulukan salat zuhur. Jadi kalau didahulukan asar baru zuhur, asarnya tidak sah. Setelah zuhur lagi wajib lagi, ya, kalau teman-teman mengerjakan